Sebuah game VR populer yang menyapu dunia. Beberapa orang menemukan bahwa mereka dapat memasuki game melalui cara lain. Dapatkah mereka membawa keterampilan yang diperoleh dalam game kembali ke kehidupan nyata? Ini kelanjutan dari part sebelumnya. Di episode kemarin, Tian berhasil memecahkan sebuah kode yang membuat munculnya sebuah ruangan bawah tanah. Tian pun lalu memasuki ruangan bawah tanah itu bersama dengan Lau Lau. Lau Lau pun berjalan sambil ketakutan di belakang Tian. Anjir, Tian menang banyak, oi. Saat berjalan menelusuri ruangan bawah tanah itu, Tian merasakan sesuatu dan berhenti. Tian pun lalu berkata, ada yang datang. Tiba-tiba muncul seekor tikus mutasi. Tian pun tanpa basa-basi langsung membunuh tikus mutasi itu dengan daggernya. Tian pun lalu melanjutkan perjalanannya bersama dengan Lau Lau. Tian juga berkata, tikus gua memiliki kepribadian pemalu dan rasa wilayah yang kuat. Sejak tadi tidak ada lagi tikus yang muncul. Sepertinya ada sesuatu yang di dalam yang membuat mereka ketakutan. Tian dan Lau Lau pun lalu menemukan beberapa makam kuno. Tian pun lalu bertanya kepada Lau Lau, pernahkah kamu melihat kejadian ini? Lau Lau lalu berkata, aku belum pernah mencuri sebuah makam dan ini pertama kalinya aku melihat ini. Lau Lau dalam hatinya berkata, kenapa setiap aku pergi bersama dengan Tian, selalu ada kejadian yang aneh. Tian pun lalu mendekati peti makam kuno itu dan menelitinya. Tian lalu berkata, peti mati ini terlihat terbuat dari bahan yang spesial. Apa pola yang di atas ini sebuah informasi atau hanya sebuah hiasan? Lau Lau pun lalu berkata, mengapa kamu tidak membuka peti itu dan lihat apa yang akan terjadi? Tian pun lalu berkata, dalam metode ini hasil yang terburuk adalah kematian dari karakter game yang dapat dibangkitkan setelah 3 hari, tetapi kamu bisa mencobanya. Tian pun lalu mencoba membuka peti makam kuno itu, dan tiba-tiba sesuatu pun terjadi. Saat Tian ingin membuka peti makam kuno itu, tiba-tiba asap keluar dari peti itu. Tian pun lalu mendapat notifikasi dari sistem, tertulis pemain memicu tugas khusus, nama tugas peti mati yang disegel. Deskripsi tugas, ikuti arahan dari peta harta karun, kamu akan menemukan 3 peti mati di depan kamu, cobalah untuk membunuhnya. Lalu muncul beberapa notifikasi peringatan dari sistem, tertulis faktor tidak stabil terdeteksi, peringatan game ini abnormal telah mulai, perbaikan otomatis, peringatan perbaikan otomatis gagal, peringatan bahaya pemain abnormal, peringatan bahaya evaluasi tingkat abnormal berbahaya. Tian dan Lolo pun lalu mundur dan melakukan posisi bersiap untuk menyerang. Lolo pun yang tidak mengerti lalu bertanya apa yang terjadi dan apa itu game abnormal. Tian pun lalu menjawab, ada sesuatu yang salah sama seperti peti mati ini, berhati-hatilah. Peti mati itu pun tiba-tiba berdiri dengan sendirinya dan lalu terbuka dan muncullah beberapa mumi yang ada dalam peti mati itu. Mumi adalah unit petarung dari kedua ras. Dari ras undead terdapat kekuatan yang luar biasa di tubuhnya. Itu sangat sulit. Tian pun lalu berkata, sekarang baru saja mumi itu terbangun. Ini adalah waktu yang tepat. Ketika ia paling rentan, kita harus menyerang terlebih dahulu. Tian pun lalu maju menyerang. Lolo pun juga tidak ingin diam saja dan lalu menyerang juga dengan kekuatan yang ia miliki bernama hukum ilahi. Saat serangan dari Lolo hampir mengenai mumi itu, tiba-tiba tangan dari mumi itu pun bergerak dan menangkap serangan dari Lolo dan lalu menghancurkannya. Lau Lau yang melihat serangannya bisa dihancurkan pun kaget dan lalu berkata, bagaimana bisa ini terjadi? Tian pun lalu ingin menyerang secara diam-diam dari samping. Saat Tian ingin menyerang, tiba-tiba mumi itu pun bergerak. Tian pun lalu refleks berhenti. Tian pun lalu mundur dan berkata, hati-hati, dia bisa melihat meskipun aku sedang bersembunyi. Mumi itu ternyata bisa bicara dan berkata, apakah kau dari luar? Mumi itu pun lalu membuka matanya yang tampak menakutkan dan mumi itu berkata, apakah kau alien? Anjir, padahal yang menakutkan tuh muminya, malah muminya ngatain Tian sama Lolo tuh alien. Aneh. Shin pun lalu berpindah ke markas yang dimiliki oleh Komandan Ran. Terlihat Komandan Ran yang fokus melihat monitor dan lalu sekretarisnya berkata,
Komandan, Anda belum menutup mata selama beberapa hari ini. Mengapa Anda tidak beristirahat terlebih dahulu? Komandan lalu berkata, untuk mencegah insiden kalajengking terulang kembali, kita tidak boleh menurunkan kewaspadaan kita. Saat sekretarisnya ingin ngomong, tiba-tiba layar monitor itu pun menjadi error. Komandan Ran pun lalu terkejut dan berkata, ini hanya tempat untuk pemain biasa meningkatkan level dan monster muncul. Dan itu seharusnya baik-baik saja, kenapa tiba-tiba reaksi ini tidak normal? Komandan Ran pun lalu berteriak, segera kirim seseorang untuk investigasi, cepat! Jin pun lalu dikembalikan ke Tian dan Lau Lau. Lau Lau lalu berkata, umumnya NPC dengan inteligensi tinggi menyalami pemain orang asing di dunia lain yang dipanggil dengan orang asing. Yang dimaksud oleh Lau Lau itu gini, orang yang di luar dari game, NPC gitu kan, di luar selain NPC itu orang asing. Tian dan Lau Lau pun bersiaga dan Tian pun berkata, ini terlihat seperti Mumi ini adalah NPC yang elit rank S. Lau Lau pun berkata, hati-hati, dia ini sangat kuat. Mumi itu pun lalu menyodorkan tangannya dan berkata, jika kamu bisa masuk dari luar, kamu seharusnya memiliki kunci untuk membuka belenggu kami ini, bukan? Ternyata kaki dari Mumi ini dibelenggu atau dirantai. Tian yang mendengarnya pun lalu berkata, kunci. Tian pun lalu mengeluarkan kunci yang ia bawa dan lalu berkata, apa ini kunci yang kau maksud? Mumi itu pun lalu berkata, iya benar, berikan itu kepadaku. Selama kamu memberi itu kepadaku, aku akan memberi apapun yang kamu mau tanpa memperdulikan uang atau kekuatan. Mumi itu ingin menghampiri Tian dan mengambil kunci yang ia bawa, tapi Mumi itu tidak bisa karena leher dan punggungnya masih dirantai. Mumi itu juga berkata, berikan itu, aku bahkan bisa menjadi pelayanmu. Lau Lau dalam hatinya berkata, jika Tian bisa merekrut seorang NPC intelijen berlevel tinggi yang menjadi seorang pelayan, kekuatan Tian akan meroket. Hanya saja Lau Lau lalu berkata lagi, Tian, aku menemukan suatu keanehan kecil. Kekuatan Mumi ini berada di tingkat S, namun ia menawarkan sesuatu hadiah yang melebihi tingkat hadiah misi ini, yang mana tawaran itu terlalu jauh. Tian lalu berteriak kepada Mumi itu dan berkata, aku tidak mempercayaimu kecuali kamu bisa membuktikannya kepadaku dengan cara kamu bersumpah dengan sumpah jiwa. Mumi itu lalu berkata, kamu pintar sekali. Sekali sumpah jiwa dilakukan, tidak hanya kamu, tapi hidupku dan kematianku juga ada di antara kita. Mumi itu pun lalu berkata lagi, ada banyak cara untuk mendapatkan kuncinya. Mumi itu pun lalu menyerang Tian menggunakan kekuatan bayangan. Tian pun terkejut dan langsung refleks, ia pun melompat untuk menghindari serangan itu. Namun sialnya, Lau Lau pun terkena serangan dari Mumi itu. Lalu muncul sebuah notifikasi peringatan dari sistem untuk Lau Lau. Tertulis, pemain kondisi saat ini, kondisi dari hukuman penjara tidak bisa dibatalkan, tidak bisa lari dalam hukuman penjara absolut. Tian yang melihat Lau Lau yang terkena serangan pun lalu bertanya, bagaimana keadaanmu? Lau Lau pun lalu memberitahukan keadaannya dan berkata, aku sedang dalam kondisi hukuman penjara. Aku tidak bisa bergerak dan membatalkan mantra ini. Tidak berguna untuk saat ini. Tian dalam hatinya berkata, ada aura pikiran dalam mantranya dan mantra biasa tidak efektif untuk melawannya. Untungnya ia ditahan oleh rantai besi, jadi jangkauan serangannya terbatas. Tian dalam hatinya juga berkata lagi, dia bukan lawanku, jadi aku tidak boleh terburu-buru untuk maju. Dan apa yang harus aku lakukan? Batin Tian. Mumi itu lalu tangannya menunjuk ke Lau Lau yang terkena serangannya. Mumi itu lalu berkata, tiba-tiba aku terpikir oleh sesuatu kesepakatan yang menarik. Apa dia rekanmu? Bagaimana kalau kita menukar nyawa rekanmu untuk sebuah kunci? Lau Lau lalu berkata, Tian, jangan percaya padanya. Dia bermain licik padamu. Dia terjebak sekarang dan tidak bisa melakukan sesuatu untuk menyakitiku. Mumi yang mendengar perkataan dari Lau Lau pun lalu berkata, apa benar begitu? Mumi itu pun lalu berkata lagi, kenapa kita tidak mencobanya? Tubuh Lau Lau pun semakin terikat oleh bayangan hitam itu. Lau Lau juga berkata, apa yang terjadi? Tidak ada volume darah yang keluar, tapi kenapa nyawaku berkurang? 1/4 HP dari Lau Lau pun berkurang. Mumi itu pun lalu semakin mengikat Lau Lau. Dan Mumi itu lalu berkata, bagaimana ini? Aku tidak ada waktu yang tersisa bagimu. Apa kamu memilih nyawa rekanmu atau memilih kunci itu di tanganku? Lau Lau pun lalu berteriak, Tian, kamu pergi duluan saja. Tinggalkan aku sendiri.
Ada masalah besar. Terakhir kali aku mati, aku tidak bisa masuk ke dalam permainan selama beberapa hari. Mumi itu pun lalu tertawa. Ho, orang asing, kau berpikir terlalu simpel. Aku tahu ke orang asing yang memiliki cara spesial untuk memisahkan jiwa mereka untuk sementara. Jadi aku hanya perlu memblokir jiwamu. Jiwa dari Lolo pun ditarik perlahan keluar. Anjir, jok putih anjir. Bening. Mumi itu lalu berkata lagi, jika dia mati sekarang, jiwanya tidak akan pernah kembali ke tubuhnya. Itulah konsekuensinya, apa kamu tahu? Tian yang panik pun lalu berkata, aku akan setuju dengan perjanjianmu, tapi kamu harus melepaskan dia terlebih dahulu dan aku akan memberikanmu kunci itu. Mumi itu pun lalu berkata, berikan aku kunci itu terlebih dahulu dan aku akan melepaskan kalian untuk pergi. Tian pun lalu berkata, kunci ini hanya ada satu, ketika dia mati kau tidak akan pernah mendapatkan kunci ini dan kau bisa untuk mencobanya. Mumi itu pun lalu berpikir sejenak dan lalu melepaskan Lau. Mumi itu pun lalu berkata, aku tidak punya niat untuk menjadi musuhmu orang asing, aku hanya ingin kuncimu sekarang dan kamu akan memenuhi janjimu, bukan? Lau yang masih lemas tapi masih sadar pun lalu berkata, Tian, apa kamu benar-benar ingin bertukar dengannya? Tian yang menggotong Lau pun lalu berkata, kita hanya bisa bertaruh bahwa dia akan memenuhi janjinya untuk mencegah kecelakaan ini terjadi. Kita harus segera melarikan diri, jangan nanti. Mumi itu pun lalu berkata lagi, berikan aku kuncinya. Tian yang tidak punya pilihan lain pun lalu ingin memberikan kunci yang ia bawa. Namun tiba-tiba suatu keajaiban pun terjadi. Sebuah anak panah meluncur tepat di belakangnya dan menyerang Mumi itu. Dan lalu terjadilah sebuah ledakan. Tian pun lalu melihat seorang pemanah yang ada di sana dan lalu berkata, sejak kapan dia ada di sana? Aku bahkan tidak menyadari kehadirannya. Tian pun juga berkata, tapi niat membunuh ini, apa mereka pembunuh bayaran? Tapi siapa mereka? Tanya Tian. Terlihat seorang assassin yang sudah bersiap untuk menyerang Mumi itu, tepat di atasnya. Tian pun lalu berkata lagi, apa itu orang-orang dari Komandan Ran? Assassin itu pun lalu ingin menyerang kepala dari Mumi itu. Namun sayangnya Mumi itu berhasil menahan serangan dari assassin itu. Tian yang melihat pertarungan itu pun dalam hatinya berkata, sayangnya jejak aura membunuh muncul pada saat terakhir serangannya yang memberikan lawan kesempatan untuk beraksi. Lalu seorang tanker pun muncul untuk melindungi Tian dan Lau. Assassin dan tanker itu pun lalu menyerang Mumi itu secara bersamaan. Namun Mumi itu berhasil menangkis serangan dari mereka berdua. Lalu muncul lagi seorang perempuan yang memakai kacamata dan berpakaian seperti tentara berkata, bawa dia keluar, biarkan kami yang menghadapi ini. Anjir, bergaya cu. Perempuan itu pun lalu berkata lagi, jangan sampai kau memberitahu siapapun tentang kejadian ini. Apa kamu mengerti? Tian pun yang mendengarnya pun lalu berkata, baik, semoga beruntung. Tian pun lalu keluar dari tempat itu. Mumi itu yang melihat Tian dan Lau akan keluar pun lalu berkata, jangan pergi, akhirnya ada seseorang yang mengangkat segel dengan kunci. Aku bisa memberimu kekuatan tanpa batas. Tian pun lalu menoleh ke Mumi itu dan berkata, aku hanya bisa mencari sesuatu seperti kekuatan. Mumi yang diserang pun lalu mementalkan assassin dan tanker itu. Dan Tian pun terus berjalan bersama dengan Lau untuk keluar. Anjir, ini Tian hoki cu, hoki parah anjir. Menang banyak, Lau kan lagi setengah sadar itu kan, wah menang banyak itu si Tian. Tian pun lalu keluar dari ruang bawah tanah itu bersama dengan Lau. Tian pun lalu menyadarkan tubuh Lau ke bebatuan besar yang ada di sana. Tian juga berkata, jujur saja aku tidak tahu apapun tentang skill spesial dari Mumi yang barusan itu. Apakah ini akan berefek pada Lau? Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Admin pamit, sampai jumpa di part selanjutnya.